Halo Sobat Kontan, balik lagi dengan saya Yuliana di segmen Cuan Mantap. Kali ini saya sedang ditemani oleh Chief Financial Officer dari Dokup, Mas Rama. Nah, kali ini kita akan bicara nih tentang gimana sih strategi Mas Rama mengelola keuangannya. Yuk kita simak videonya. Halo Mas Rama. Mas sebagai Chief Financial Officer, selain mengatur keuangan perusahaan, tentunya Mas Rama juga perlu dong mengatur keuangan pribadi. Ya. Prinsip apa sih Mas yang Mas pegang? Mungkin yang selalu saya pegang simpelnya adalah lebih ke prinsip-prinsip perencanaan keuangan, baik itu di perusahaan ataupun di kehidupan sehari-hari. Penting untuk memahami prioritas. Prioritas ini biasanya memang orang kadang bingung gitu ya, untuk apa sih yang membuat saya bisa tentuin prioritas mana yang lebih utama. Makanya biasanya saya selalu ngacu ke financial pyramid gitu ya, mungkin banyak dipakai oleh banyak orang untuk perencanaan keuangan. Tapi pada dasarnya piramida keuangan ini membantu untuk menentukan apa-apa saja prioritas yang harus dipenuhi. Karena memang banyak orang juga yang mungkin belum begitu terlalu memahami untuk memberikan definisi atau memisahkan antara needs dan wants. Piramida finansial inilah yang membantu kita untuk mengenali prioritas apa, mana yang menjadi needs, mana yang menjadi wants. Kalau saya pribadi, sejujurnya memang saya selalu menerapkan untuk lebih banyak fokus kepada kebutuhan dibanding kemauan. Makanya di dalam finansial piramida ini, building safety net itu ada di bawah, di piramida yang di paling bawah. Apa aja sih sebenarnya building safety net? Banyak, mulai dari yang paling dasar adalah asuransi. Banyak asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa, khususnya kesehatan. Itu banyak orang yang mungkin gak gitu terlalu memahami bahwa itu sebetulnya adalah bagian dari investasi jangka panjang. Karena investasi itu gak selalu melulu memberikan return tangible, uang gitu ya, tapi memberikan kepastian dan mitigasi risiko juga merupakan investasi. Sehingga jadi saya pribadi untuk asuransi itu adalah sesuatu yang mandatori, wajib dilakukan. Sehingga jadi saya tahu untuk mitigasi risiko di jangka panjang, baik saya pribadi, keluarga, itu pastinya terjaga. Lalu kemudian juga tidak ada implikasi keuangan di masa depan. Lalu kemudian building safety net yang lain itu adalah tentu memastikan kita punya emergency funds. Emergency funds itu sebetulnya nggak selalu melulu soal dana yang kita tabung atau apa. Bisa juga diinvestasikan, tapi memang ada baiknya emergency fund ini dibentuk dalam artian untuk memastikan bahwa minimal dalam satu siklus 1 tahun, khususnya kalau saya pribadi, itu kita ada kepastian. Karena itu tadi, saya pribadi sebenarnya orangnya cukup terplanning dan juga cukup punya insecurity yang cukup tinggi, sehingga jadi buat saya penting memiliki emergency fund minimal untuk 1 tahun siklus kehidupan gitu ya, dengan harapan nantinya bisa recovery. Baru setelah itu semua terpenuhi, barulah kita bisa building wealth, yaitu berinvestasi, entah investasi apapun itu, tapi yang paling utama adalah building safety net-nya dulu. Itu yang paling utama. Jadi itu sih yang saya selalu share ataupun tekankan ke teman-teman, baik itu anak muda ataupun teman-teman yang lainnya. Ketika sudah terproteksi, kan sekarang Bapak udah mulai membangun wealth nih. Nah, terus sekarang Bapak investasinya di mana aja sih, Pak? Saya pribadi memang karena again banyak aspek yang mempengaruhi keputusan saya. Salah satunya mungkin juga makroekonomi yang mungkin juga sedang menghadapi tekanan lah ya gitu. Jadi saat ini saya lebih berfokus kepada real asset dan mayoritas sekarang terkonsentrasi di properti, sehingga jadi yang saya terapkan strateginya itu lebih ke capital preservation, atau mungkin menjaga setidaknya modal saya ini nggak berkurang, walaupun tidak bertumbuh secara eksponensial tapi linear, tapi minimal terproteksi secara nilai. Makanya saya masuk ke properti, lalu kemudian saya juga ada beberapa investasi di emas. Secara histori, ya memang emas itu bukan instrumen, ataupun properti itu juga bukanlah instrumen untuk building wealth atau accumulating wealth gitu ya, tapi lebih kepada untuk preserving capital. Karena memang emas sendiri pun juga punya trajectory yang memang cukup baik. Dari 2008 sampai dengan tahun ini nilainya terus terjaga, makanya saya masuk ke 2 instrumen real tersebut. Tapi saya juga ada beberapa betting untuk mungkin income generation gitu ya. Ada juga di saham yang mungkin tetap saya maintain, tapi tetap pada prinsipnya
karena saya risk averse orangnya, sehingga jadi kalaupun masuk ke ekuitasnya pun yang mungkin secara fundamental tuh sustain, sehingga pada prinsipnya walaupun dia memang tidak eksponensial secara nilai bertumbuh, tapi minimal dia punya journey juga untuk tetap mempertahankan nilainya dari saham tersebut. Contohnya kayak saham-saham perbankan. Lalu kemudian saya juga ada beberapa di saham-saham infrastruktur juga. Karena memang saya lihat memang perjalanannya nanti mungkin juga dengan pemerintah baru mungkin juga akan banyak fokus di area-area tersebut lah gitu ya. Sehingga jadi makanya saya tertarik untuk ke sana. Kalau di startup pernah ada pengalaman invest langsung ke sana nggak? Pernah, tapi itu 2000, mungkin mundur ke background saya sebelumnya. Waktu itu memang waktu-waktu yang tepat waktu itu. Jadi memang mungkin kalau Mbak Yuli ingat 2015, 2016, 17 lah ya, itu bisa dibilang golden eranya startup. Gampang dapat funding, lalu kemudian juga startup bertumbuhan di mana-mana. Akhirnya saya manfaatkan tuh kesempatan itu untuk coba masuk sebagai angel investing di startup tersebut. Dan memang nggak bertahan lama, bukan company-nya, tapi kebetulan investasi saya hanya bertahan sebentar karena memang waktu itu sudah di take over atau exit hampir sebagian besar, sehingga jadi saya pun ikut exit. Tapi itu pengalaman yang cukup menarik, karena memang di situ akhirnya saya belajar juga bahwa memang pentingnya mengetahui fundamental dan juga mempelajari bisnis, prospek kedepannya seperti apa, sehingga dalam pengambilan keputusan investasi pun juga akhirnya jadi lebih lebih memadai lah gitu. Di situ saya belajar real, karena memang kalau di pasar modal mungkin kita nggak bisa punya influence langsung atas kinerja perusahaan dan lain. Tapi ketika di startup, saya bisa influence, karena memang di satu sisi saya sebagai advisors juga di sana. Jadi disitulah pengambilan keputusan dan pemahaman atas fundamental tuh menjadi crucial untuk keputusan dan hasil investasinya gitu. Di antara investasi real di startup tadi sama di ekuitas, ada nggak sih Pak prinsip yang Bapak pegang itu? Saya sih sebetulnya memang nggak ada baku ya gitu, tapi buat saya pribadi investasi itu sebenarnya ada 2 kunci lah yang selalu saya pegang teguh. Yang pertama adalah konsisten. Konsisten itu sebenarnya banyak hal, mulai dari konsisten dalam memahami fundamental, lalu kemudian juga mungkin konsisten dalam aktif dalam mencari informasi ataupun terjun langsung ke dalam perusahaannya kalau dimungkinkan. Dan yang kedua adalah time to execute gitu, karena ujung-ujungnya investasi itu hanya akan memberikan imbal hasil yang menarik gitu ya untuk kita ketika memang berinvestasi di waktu yang tepat. Contoh kayak di startup yang saya pernah lakukan 2015, 2016 itu memang golden eranya, sehingga jadi waktu saya execute memang punya return yang cukup menarik gitu. Sehingga jadi dari 2 komponen ini, konsisten lalu kemudian juga time to execute, itu yang mungkin bisa membuat investasi kita bisa cukup lukratif lah gitu dari sisi pengembaliannya. Nah itu gimana Pak biar kita punya sense tahu untuk ini waktu yang tepat untuk eksekusi gitu? Saya sendiri orang yang cukup aktif dalam membaca banyak hal, mulai dari jurnal internasional ataupun berita-berita what's happening di dunia internasional dan juga di Indonesia. Karena buat saya ya, kita tentu nggak bisa memprediksi masa depan lah ya. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan adalah apa yang mau dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang paling simpel biasanya saya baca report, ataupun mungkin kalau di pasar modal kita bisa baca annual report gitu ya. Nah, annual report ini kan akan mengisi akan banyak sekali informasi, tentunya apa yang perusahaan atau manajemen mau lakukan 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Apakah sejalan dengan tren ekonomi sekarang, ataukah mungkin sejalan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Karena tentu ketika itu sejalan pasti akan ada benefit dari performa perusahaan. Jadi kuncinya kalau buat saya lebih ke pahami fundamental, aktif dalam mencari informasi, kinerja ataupun informasi-informasi yang mungkin confidential, baik itu di annual report atau mungkin kita juga bisa bicara langsung dengan orang di lapangannya. Jadi konsistensi dari sisi itulah yang kayaknya wajib untuk terus dijaga gitu ya. Berarti kuncinya penting punya fundamental untuk proteksi diri, baik asuransi dan dana darurat. Terus ketika membangun wealth, kita juga perlu adanya konsisten dan waktu yang tepat untuk eksekusi. Oke Mas Rama, terima kasih banyak insight-nya. Thank you Mbak Yuli. Semoga teman-teman kontan mendapat juga nih insight-nya dari Mas Rama. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Sobat Kontan. Sampai jumpa di video berikutnya.